teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ntar dulu, amin ya rabbal alamin. aku mau tanya, Bu Ana lihat kemana saat ngomong? Awalnya lihat sama Muka sendiri. Ustazah, Oh, oh, eh, lihat aku. Oke, terus? kemudian lihat kamera Ustazah. Fokus ke kamera aja, nggak usah lihat aku. Baik Ustazah. Coba diulang lagi ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Janganlah maju-maju. Ya Ustazah. Ulang. Ustazah lebih nyaman kalau lihat di layar sebenarnya Ustazah. Iya, nyaman di kita, tapi tidak nyaman di audiens karena audiens merasa tidak dilihat. Baik Ustazah. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ada panggilan kayaknya di handphonenya. Angkatlah dulu. Tidak apa-apa, Ji. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Teman-teman, silahkan untuk mengaminkan. Berdoa Berdoa. selesai. Ceritanya udah selesai. Langsung materi yuk. Aku mau nanya, Bu. Ibu udah beli pen belum? Belum Ustazah? Tapi udah tahu harus punya pen. Dari coach kami katanya iya Ustazah Ya, harus. iya. Nanti kalau misalnya udah ada rezekinya, apa, Ibu beli yang paling murah. Yang paling murah itu mungkin di bawah 50.000. Oh, Jadi iya. yang penting adalah pen biar tahu cara menggunakannya, toh. Iya Jadi Ustazah. apa? Kalau belum ada tidak apa-apa, tapi pakai jari biasanya tuh lebih agar agak ya rasanya beda lah kalau pakai jari sama pakai pen. Tapi semuanya akan rasanya aneh kalau belum pernah dicoba. Jadi eh, dicoba dulu pakai jari, ya. Baik, Ustazah. Silahkan lanjut, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang salah satu sifat huruf yaitu isti'la. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah adakah yang pernah mendengar tentang huruf isti'la? Huruf isti'la atau Sifat, kata oh, mohon maaf, isti'la. Ustazah. Mohon maaf, Ustazah. Kata isti'la dulu kali, nanti habis itu baru pembahasan tentang hurufnya. Iya toh, maksudnya itu toh. Iya, iya. Hmm, coba diulang. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang salah satu sifat huruf, Kalau yaitu kalau udah ngomong materi, jangan pakai tentang lagi. Kalau udah pakai tentang, jangan pakai materi lagi. Itu double. Pilih salah satu. Kita akan membahas tentang isti'la atau kita akan membahas materi isti'la. Jangan di double, materi tentang, nah itu double. ulang. Saya Selanjutnya, ulangi, kok saya ulang? Saya ulangi. saya ulangi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu sifat huruf yaitu isti'la. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah pernahkah belajar atau sudah pernahkah mendengar tentang isti'la? Bagaimana teman-teman? Kira-kira Apa, apakah sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang isti'la? dari otak Kalau teman-teman jawabnya apa? Kan ibu yang jawab sendiri, rangkai kisahnya. bagaimana itu Ustazah? Jadi jangan jangan menunggu aku yang jawab. Ibu merangkai sendiri kira-kira audiensnya jawab apa. Dikonsepkan di kepala, terus ibu jawab apa untuk merespon mereka. Jadi jangan menunggu jawabanku. Aku lagi melihat ini cara ibu membuat skenario sendiri. Nah, teman-teman, Bisa difahami toh? berusaha Ustazah untuk memahami. Jadi maksudnya begini, selama ini kan aku sebagai penguji dan memposisikan diri sebagai audiens toh. Jadi Iya, ibu salam, aku jawab. Ibu tanya kabar, aku jawab. Itu kan mewakili audiens. Nanti pas ibu salah, aku tegur sebagai aku yang jadi penguji, ya kan? Nah, sekarang ini aku hanya menjadi penguji. Ibu nanya, ibu sendiri yang jawab, kira-kira apa jawabannya. Jadi konsepkan, bayangin aja, oh audiensku ada berapa orang, itu ibu yang konsepin sendiri. Oh pas aku tanya ini dia responnya bagaimana, habis itu aku respon lagi dia kayak mana, nah kayak gitu-gitu tuh. Misalnya nih aku contohin, teman-teman, aku nggak anggap ibu tuh ada sebagai audiens ya, ibu sebagai penguji aja. Teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang ada di sini sudah mempelajari isti'la atau mungkin pernah mendengar tapi belum tahu apa itu isti'la? Oh, dari 20 orang ini ternyata ada 12 yang sudah tahu isti'la itu apa, sedangkan yang lain belum sama sekali. Nah, saya mau tanya nih dari yang 12 orang. Kak Mimi. Kak Mimi sudah pernah dengar apa itu isti'la? Nah, boleh disampaikan ke kita semua apa itu isti'la yang Kak Mimi masih ingat. Jadi tuh ya udah penguji diem aja lagi dengerin nih. Ibu yang konsepin. Paham ya? baik Ustazah. Nah, coba dipraktikkan. Saya coba, Apa saya coba grogi? grogi Ustazah, keringatan. Tidak apa-apa tuh. Ya, belajar hal baru lagi. Tuh. Iya Ustazah. Hmm. Tapi aku mau bilang dulu. Ibu Ana merasa nggak kalau senyumnya sekarang nih sudah lebih rileks senyumnya. Sudah Ustazah. Rasa Lebih, dirasa tuh, dirasa. lebih, iya Ustazah lebih ikhlas. Lebih ikhlas, iya betul. Sebelum-sebelumnya itu kan kayak terpaksa begitu ya. Iya Ustazah, betul. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan berarti. Terima kasih Ibu. Oke. Coba sekarang belajar hal baru lagi, mengkonsepkan skenario di kelas. Baik. Teman-teman, apakah sudah ada yang pernah belajar atau sudah pernah dengar tentang isti'la? Baik, di antara 20 orang ini ternyata ada sekitar 8 orang yang sudah tahu tentang isti'la. Nah, sebentar. 20 orang itu kan artinya banyak ya. Ya, Ustazah. Mata ibu nggak boleh di satu titik. Jadi kesannya tuh kayak ibu lihat semua. Oh, dari sekian banyak. Nah, itu bagian dari acting tuh. Jadi belajar komunikasi tuh belajar acting juga. Kan semuanya nih goib nih. Kita ngada-ngadain aja nih kan.
bisa, harus bisa kayak dipercaya beneran begitu ya. Jadi kayak, oh, saya lihat dari 20 orang ini ternyata ada 8 nah, yang ada jilbab merah, kuning. Ya udah kayak beneran aja. Disinilah konsep konsep acting dibutuhkan dalam ilmu public speaking. Yo, coba lagi yuk. Semangat, Bu. Semangat. Hal baru nih. Keringetan juga nggak apa-apa. Dilap aja, dilap. Ustazah. Butuh imajinasi Ustazah ya. Betul, imajinasi. Betul. Tapi imajinasinya yang masuk akal. Betul Ustazah. Heeh. Membayangkan. Iya. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah belajar atau sudah tahu tentang isti'la? Oh baik, ternyata di ruangan ini ada 20 orang dan sekitar 1, 2, 3. Oh ada Baik, 7 orang yang baik. sudah tahu tentang isti'la. Nah, bagus. Kayak gitu. Tunggu. Tapi kalimatnya jangan bilang ternyata di sini ada 20 orang. Kayak rasanya tuh kayak baru sadar di sini ada 20 orang. Bilang bilangnya ternyata dari 20 orang yang ada di sini. Begitu kalimatnya. Dengar tadi, oh ternyata di sini ada 20 orang. Berarti tadi tidak di absen. Astagfirullah. Terlambat datang Ustazah yang di belakang. Jadi tidak di absen. Nah, begitu. Jadi Ibu udah aku seneng loh. Bu Ana udah lebih rileks. Udah bisa ngelawak loh barusan. Sudah bisa sudah bisa nimpalin bercandaanku kan. Berarti itu udah naik tingkatnya itu. Udah prestasi itu. Masya Allah. Kayak begitu ya. Alhamdulillah. Ya Ustazah. Karena begini Ibu. Eh, menjadi public speaker itu PR-nya banyak sekali. Bukan cuma harus bisa bicara lancar, tapi harus bisa menghibur orang toh kayak tadi yang sudah aku bilang di sesi Kak Fatim tadi itu toh bisa menghibur, bisa mengajak, mempengaruhi, sama ngasih informasi. Kita ini kan sudah pasti ngasih informasi karena kita guru toh, memberikan pengetahuan. Tapi belum tentu guru itu menyenangkan. Tidak semua Betul, guru betul, tuh menyenangkan. betul, betul, betul. Nah, tidak semua guru juga bisa bikin apa suasana tuh hidup dan bisa berhasil membuat orang tuh penasaran mau belajar lagi, belajar lagi. Tuh. Nah, Betul, betul. tugas kita sebagai public speaker yang sedang ada di bidang pendidikan itu kita harus bisa semuanya. Memang berat, tapi itu sangat-sangat terlihat nanti efeknya. Nah, terus, nah, salah satu prestasi seorang speaker adalah dia bisa ngelawak. Jadi itu dia bisa bikin murid-muridnya tertawa yang tidak dipaksakan, natural begitu ya. Apalagi menertawakan dirinya. Ada kan orang speaker itu bisa bikin audiens tertawa tapi karena cerita lucu. Toh, Iya, jadi yang lucu itu bukan dianya, tapi ceritanya memang lucu. Nah, bagus, bagus karena berhasil bikin audiens tertawa atau terhibur. Tapi akan lebih kayak prestasinya tuh lebih diakui lagi kalau cerita lucunya itu sebenarnya biasa saja ceritanya, tapi ekspresi dia yang menceritakan itu lucu sekali. Jadi orang tuh tertawa bukan ceritanya saja, cerita apa orang yang bercerita pun kayak berhasil, mukanya maksimal, perannya bagus sekali memainkan peran. Nah, tadi itu Bu Ana sudah berhasil ngelucu. Ngelucunya karena apa? Yang tadi itu dia datang terlambat, jadi tidak di absen. Itu lucu. Tinggal mainkan ekspresi lagi. Kan Bu Ana bisa lihat lah, aku nih orangnya ekspresif sekali toh.
Sangat Ustazah. Nah, tapi dulunya tidak. Dulu tuh aku orangnya introvert dan kalau ketemu orang itu selalu orang eh, tidak merasa tertarik berteman denganku karena mukaku tuh flat, flat, ketus dan seram. Kalau tidak senyum itu seram, orang tidak berani. Nah, sekarang itu begini hasilnya. Itu karena berlatih. Jadi tuh tidak itu bukan takdir, muka seram karena orang timur atau apa jutek karena bawaan lahir atau memang katanya memang garis mukanya begitu. Itu semua bisa diubah. Betul, betul Buktinya, Ustazah. buktinya awalnya senyum Bu Ana kaku sekali, tidak tulus. Sekarang sudah lebih enak dilihatnya. Apalagi cahayanya terang tuh, jadi wah bagus sekali. Sampai bayangan terlihat di belakang itu. Ustazah berarti membuktikan kalau saya bukan hantu karena saya punya bayangan kan Ustazah? Iya, iya, iya Pale. Ini lightingnya ini luar biasa ini lightingnya. Tapi panas Ustazah sebenarnya pakai lighting, tapi tidak Coba, apa-apa lah daripada tidak nampak. coba matikan. Coba kita matikan itu lighting segelap apa? Gelap Ustazah. Di sini sudah mau maghrib. Bagus ini begini saja. Sudah Ustazah. Lain kali tidak usah pakai lighting daripada ada bayangan-bayangan. Aku yang gelap nih. Soalnya ini di tempat orang jadi aku nggak bawa lighting. Oke, silakan Bu. Baik, Ayo, yang cepat. baik teman Elaborate. yang sudah tahu, saya ingin bertanya kembali. Kira-kira apa yang Ibu ketahui, apa yang teman-teman ketahui tentang istilah isti'ala? Oke, baik. Jawabannya bagus. Ada lagi? Oke, bagus. Ya, terima kasih Kak Nana dan Kak Siti atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas materi secara bersama-sama untuk mengetahui apakah jawaban dari Kak Siti dan Kak Nana sudah betul atau belum. Oke, bagus tuh. Cuma Bu Ana, eh, konsepnya nih jadi kayak belum jelas yang di kepala ini. Sebenarnya yang dimaksud audiens itu audiens offline atau online. Iya, Itu kan Ustazah. masih 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 nyampur, toh? Iya, iya, Masih Ustazah. nyampur antara online Iya. atau offline. Kenapa aku jadi tahu? Karena ibu melihat cara melihat itu tuh tidak senggol kamera. Pas waktu oh iya, itu tuh tidak senggol kamera. Harusnya lintasannya tuh ke kamera. Oh, iya, iya, Ustazah. Iya. Karena kan kita kita lagi online ceritanya nih. Online, betul, Mm-mm. Ustazah. Jadi lintasannya ke kamera. Set. Nah, supaya orang yang hadir di ruangan online ini merasa dilihat semua. Nah, yang tadi Ibu lihat lintasannya di bawah kamera. Jadi tuh Betul. kayak, oh iya, iya ini lagi Online. di tempatku ini. Gitu. Tapi habis itu Ibu bicara lagi balik ke kamera. Oh, iya, iya, Ustazah. Betul, betul, Ustazah. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustazah. Iya, bisa. Tapi Ibu dengar ada dangdutan kah? Di tempatku ini ada dangdutan di depan rumah ini. Ada, Ustazah? Kedengaran ya? Iya, iya, kedengaran. Gerobak gerobak dangdut. Nanti abis ini juga dia sudah pergi, cuma tidak bisa diusir. Ya, lanjut Ibu. Baik, baik teman, baik teman-teman. Sekarang, Ustazah ini konsepnya online atau offline, Ustazah? Online. Online. Nanti kalau misalnya Ibu sudah ada coachingnya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ku bikin pembukaan pendaftaran lagi sudah ada coachingnya. Pokoknya selama Ibu pembelajaran di Mas Institute, nanti kita bikin terus tingkatannya. Kayak kemarin itu ada coach yang sudah coach ada coach yang emang sudah lama kayaknya dia sudah 2 tahun ke 3 tahun di Mas Institute. Pertemuan berikutnya nih dia sudah mulai praktik
layaknya offline. Jadi dia pakai papan tulis beneran. Oh iya, iya, Ustazah. Nah, ini sekarang ini masih praktik online dulu, jadi masih pakai pen karena tulisnya di handphone atau di laptop. Nah, nanti ke depannya kalau bagian yang online sudah benar, sudah bagus, nah kita naik lagi tingkatannya, belajar offline. Jadi nanti butuh kameranya dua, satu untuk menghadap papan tulis yang beneran, satu lagi supaya bisa kelihatan mukaku di tempat ibu begitu. Jadi perjuangannya masih panjang. Betul, Ustazah. Oke. Semoga istiqomah. Amin. Amin, amin, insya Allah. Satu-satu toh. Ya, Ustazah. Lanjut. Baik, teman-teman. Sekarang kita masuk di pembahasan materi tentang sifat isti'ala. Masuk ke, bukan masuk di. Kalau di itu kayak di ruangan. Kalau masuk ke dalam pembahasan itu bisa. Saya ulangi, Kak, saya ulangi. Sekarang kita masuk ke materi tentang sifat huruf isti'la. Materi tentang. Udah Iya, ditegur di awal tuh. betul, Ustazah. Mohon maaf. Saya ulangi. Baik, teman-teman. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang Ke, sifat ke, huruf isti'la. masuk pada pembahasan. Saya ulangi. Baik, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sifat huruf isti'la. Sifat huruf isti'la termasuk dari jenis sifat huruf zatiyah yang memiliki lawan. Nah, sedangkan pengertian dari sifat zatiyah adalah sifat asli yang sudah ada pada suatu huruf secara mutlak dan tidak akan berpisah dalam keadaan apapun. Nah, Entah sebentar. iya, Kalau kata tidak, itu tulisannya memang pakai K. Penyebutannya pakai Hamzah. tidak. Oh baik, Ustazah. Sama kayak merokok. Merokok itu kan tidak merokok. Tuh. Betul, betul. Nah, tapi aku maklumin karena memang kita timur yang baru belajar itu memang begitu ejaannya. Dulu aku juga kayak gitu. Kayak Iya, takwil. Ustazah. Takwil itu kan bukan takwil tuh, Iya, iya. Tak. takwil. Heeh, jadi Oh, tidak pakai hamzah. tidak. Heeh. Teg ya. Coba. Pakai kak Ustazah atau pakai Hamzah? Tidak, begitu Ustazah? Tidak, Tidak, tidak pakai hamzah. tidak. Pakai hamzah, tidak. Oh tidak. Heeh. Coba lagi. Saya ulangi. Sifat huruf isti'la termasuk Isti' dari isti' isti'. Saya ulangi. Sifat isti'la termasuk dari jenis sifat huruf zatiyah yang memiliki lawan. Ah, gini saja. Betul itu pembahasannya. Tapi jangan lagi menambah istilah lain. Langsung fokus saja. Isti'la itu artinya apa? Huruf-hurufnya apa? Cara penyebutannya bagaimana yang benar? Yang salah juga bagaimana? Itu saja. Contoh Baik, kata itu penting. Jadi ada rutenya. Satu istilahnya. Istilahnya apa? Isti'la itu toh. iya, Yang kedua artinya. Arti dari isti'la. Jadi istilah, arti dari istilah, huruf-hurufnya, cara pengucapannya, dan yang salah. baik Ustazah. Coba. Saya ulangi. Sifat isti'la menurut bahasa artinya terangkat. Sedangkan menurut istilah berarti mengucapkan huruf dengan cara mengangkat lidah ke atas langit-langit mulut.
Seperti itu, Ustazah. Ya, coba diulang sekali lagi, lebih santai. Sifat isti'la secara bahasa artinya terangkat. Sedangkan menurut istilah yaitu membunyikan huruf dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas langit-langit mulut. Huruf isti'la ada 7. Yang pertama itu huruf kha. Yang kedua sod. Yang ketiga dod. Yang keempat to. Yang kelima zo. Yang keenam ghoin. Dan yang ketujuh qaf. Saya ulangi, huruf-huruf isti'la ada 7. Yang pertama kha, yang kedua sad, yang ketiga dod, Kok dodo? yang Bod. baik Ustazah. Nadanya, nadanya. Sudah benar pengucapannya, tapi nadanya. Kho, sod, bod, bo, wo, goin, dan kof. Coba lagi. Saya ulangi, huruf-huruf isti'la ada 7. Yang pertama kha, yang kedua sad, Nah, yang sod. sad, Jadi yang dipanjangin. Sod. Kol-kolah. saya ulangi, yang kedua sad, yang ketiga dod, yang keempat to, yang kelima lo, Itu yang panjang juga. keenam Po, pakai hamzah di belakang. Nah, aku kasih tahu ya. Ibu udah belajar sama coachnya tentang apa? Huruf-huruf asli kah belum? belum Ustazah. Oh iya sudah, nanti aku kasih tahu sekarang. Apakah sudah terlihat kalau Belum aku belum belum terlihat? belum Ustazah. Iya belum. Oke, sebentar. Di tempatku sudah terlihat, tapi mungkin sinyal kali ya. Coba lagi. Ini sudah terlihat kah belum? Belum Ustazah. Oh, belum juga. Oh, sudah mau Ustazah, sudah Ini mulai. ini coret-coret terlihat. Sudah Ustazah, masih putih. Oh, Ya, masih sudah putih. Ustazah. Sudah Ustazah, sudah. Oke. Nah, huruf asli dari yang huruf-huruf hijaiyah itu. Misalnya alif. Alif itu yang ini. Alif. Tulisannya. Jadi kayak kalau kita belajar, kalau kita ke bank, kalau kita ke bank itu kan kalau mengisi mengisi slip, slip pembayaran atau slip penarikan, itu kan ada kayak angka, angkanya, kemudian terbilangnya. Toh? Betul Ustazah. Iya. Nah, yang angka itu yang huruf tunggal itu angka. Kita samakan dengan angka. Nah, huruf ba, itu asalnya ba pakai hamzah. Habis itu ta juga sama. Ta juga sama. Ta, eh, ta. Habis itu jim. Jim itu kan jim. Ha, ha, hamzah juga. Oh, oh. Makanya tadi pas sebut huruf isti'ala harusnya dipanjangin tuh. Kok, gitu. Dal, dal, panjang. Zal, zal. Ro, ro.
pakai hamzah. Zai, zai, zasin. Sin, panjang tuh. Shin, shin, sod. Sod, sod. Gitu. Bod, bod. Po, po. Ini alasannya kenapa tadi aku suruh panjang. Habis itu vo, ain. Gini, ain. Ghain, Oke. pa, pa, kof, kof, kaf, kaf. Jadi kita tuh perlu tahu terbilangnya ini. Karena nanti, nih kita selesaikan dulu. Lam, lam, mim, nah, mim, mim, nun, nun, wawu, wawu, hamzah, hamzatu, hamzah itu. Baru ya, ya, ada hamzahnya lagi di belakang. Nah, makanya kalau tadi ibu bilang sod, dod, to, zo, kan nggak adil. Masa yang satu dibaca sesuai namanya, yang satunya dipendekin, gitu. Kenapa kita perlu tahu yang ini? Karena dengan begini, kita jadi tahu alasan pada saat kita membaca huruf-huruf muqatta'ah. Misalnya alif lam mim. Nah, kenapa di sini ada tasydid? Karena terbilangnya alif, lam, mim. Oh Ini iya, ada sama mim sukun, iya makanya ada alasannya. Nah, kalau kita tidak belajar ini huruf yang asli, kita malah taunya ya dari sononya ada tasydidnya. Begitu. Paham toh? Iya, Ustazah paham. Nah, begitu. Jadi apa namanya? Sama kayak ain, sin, kof. Ini kan terbilangnya ain, sin, kof. Kenapa harus ditahan dua harokat, dua harokat? Karena ada nun mati bertemu sin, nun mati bertemu kof. Jadi harus ada ikhfanya. Ain, sin. Lama itu napasnya. Karena dikasih dulu panjang 6, baru abis itu dengung 2, panjang lagi 6, dengung lagi 2, abis itu mada arid lis sukun 6 lagi tuh. Iya, Ustazah. Nah, itu alasannya. Jadi perlu belajar. Ah, ini anggaplah ini sudah dibahas ini tuh. Ini bisa nih Iya. jadi pembahasan di sesi berikutnya. Eh, oke? Ya, Ustazah yang kalau Hamzah ini Hamzah tuh ya Ustazah. Iyo, Hamzah itu Hamzatu. Iya, iya. Oke? Ya Ustazah. Nanti Ibu bisa dengerin ulang rekaman kita ini supaya bisa jadi bekal buat mengajar ulang tentang pembahasan ini. Bebannya terus bertambah, sabar. Sabar kodong. Oke. Nih sebentar lagi nih Ibu Ida mau masuk. Ya sudah kalau begitu, aku sedikit lapar, ku makan dulu sebentar, baru 5 menit lagi Bu Ida. Ini banyak sekali yang sesi 1
Ya Ustazah. Ustazah semalam tidak gabung sama kami yang di malam Sabtu. Iya, soalnya sudah 2 kali ya, 2 pekan ya. Iya Ustazah. Iya, Tanpa rindu ya. kehadiran, iya Ustazah. Tanpa kehadiran Ustazah seperti sayur tanpa garam hambar. Iya, 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 iya. Iya. Sudah mulai menggoda, berarti Bu Ana nih prestasinya sudah meningkat ini. Sudah tidak lagi sekaku yang awal-awal tuh. Alhamdulillah. Iya Ustazah. Dan saya memahami kalau ternyata saya memang butuh Ustazah. Masya Allah. Tapi terobati tuh di sesi one on one ini. Makanya saya semangat Ustazah mendaftar ini, mengajukan. Karena sudah 2 pekan tidak pernah ketemu dengan Ustazah. Yo, soalnya kemarin itu yang pertama ada MTQ. Terus, Iya. bukan MTQ, TC. Jadi di training tuh pesertanya jadi ku menginap dengan peserta itu 1 hari itu 3 kali pembelajarannya pagi, siang atau sore dan malam dan itu dimulai ya pas waktu kita belajar. Makanya one on one juga aku liburkan tuh karena capek juga. Nah, habis itu apa yang pekan kedua ini tadi malam itu saudaraku dari garis bapakku kan bapakku sudah meninggal. Terus saudara dari bapakku ini dia dulu terakhir ketemu tuh kelas 1 SD. Nah, baru lagi ketemu ini kemarin. Sudah 30 tahun, 31 tahun. Makanya kalau ku cepat-cepatkan dia itu nanti kasihan. Bertamunya cuma sebentar. Akhirnya ya pulangnya sudah jam 9 lewat. Jadi bertamunya dari sore. Makanya Ya, ya Ustazah. sudahlah, maaf maaf banyak-banyak buat teman-teman nih. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa pokoknya one on one lah dimaksimalkan. Iya, Ustazah. Oke, Ibu makasih banyak ya. Insya Allah ini logat timurku nih keluar ini karena sudah mulai masuk ini. Sudah bagus soalnya. Awal-awal kan kaku tuh, jadi tidak bisa bercanda, tidak, aduh pusing lagi kepalaku. Tapi Alhamdulillah sudah sangat berubah. Bagus. Terima kasih Ibu Ana. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Iya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Di Insya Allah. lebih lebih bagus saya ingat lintasan penglihatan ke kamera. Oh ya, Ustazah. Oke deh. Nanti tidak usah pakai lighting biar tidak kepanasan. Oke, Bu. Nanti Ya, tak Ustazah. kafaratul majelis sendiri ya. Ya, Ustazah. Oke, makasih banyak Ibu. Terima kasih Assalamualaikum. banyak, Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ibu boleh keluar. Aku lagi tunggu Bu Ida ini. Ya, Ustazah.